sudah terlihat Masjid Bir Ali, tempat berniat umrah. Di sini ada pembatasan tanah haram, itu terlihat. Itu tanda perbatasan tanah haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Kali ini saya berada di terminal bis Sabco namanya, yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana sudah terlihat bis-bisnya itu. Dan ini tempatnya tidak jauh dari Masjidil Haram kalau kita lihat ke sana. Dan kemudian juga ini tempatnya sangat dekat dengan tempat di mana Rasulullah membagi pasukan peperangan di saat penaklukan kota Makkah. Namanya di Bi'ru Tua, ada di belakang tempat Sabco, bis Sabco yang parkir di sana itu ya. Jadi pagi ini saya akan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah, karena sudah lama tidak ke kota Madinah. Sejak dibuka lockdown di Saudi Arabia, maka inilah pertama kali saya kembali menuju ke kota Madinah. Sangat-sangat merindukan tentu bagaimana suasana kota Madinah. Nah, bagi kawan-kawan yang tinggal di kota Makkah, kalau mau ke kota Madinah, maka bisa datang ke bis Sabco yang ada di sini nih. Atau bisa juga di Jarwal ini dengan naik taksi-taksi. Di samping-samping ini nih biasanya mereka nyari-nyari penumpang yang mau menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, biasanya mereka nyari-nyari di sini nih. Nanti kedengar Madinah. Rufain. Madinah. Bikam yang ini. Kam rial yani ruh Madinah. Madinah 8 ريال. 8 ريال. تاكسي. كم جوع يعني؟ كم جوع؟ نعم. 7 نفر. 7 نفر يعني 7 كرسي هناك. ايه كرسي واحد يركب، النص فاضي ثاني يركب تباين. يعني كله كم نفر جوا؟ ايه كم نفر جوا يعني؟ نفر يركب 7 نفر جوا. 7 nafar. Oh. Kalau naik taksi yang kecil seperti itu, ada juga di sana, itu ongkosnya 80 rial menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. تروح مدينة؟ Ini saya, تروح مدينة؟ ayo insyaallah. يلا بس. Saya akan coba tanya dengan naik Sabco ya. مدينة؟ Berapa ongkosnya ini? Kalau naik Sabco atau bis dari kota Makkah ini. Nah, di sini seperti mana tertulis ada di sini Mabi'at At-Tadzakir, berarti tiket sale ya. Di sini pembelian tiketnya nih. Kalau kita mau ke Madinahnya, kita beli tiketnya di sini. Seperti ini. Kawan-kawan yang akan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita langsung untuk pembelian tiketnya di sini. Oke, kita tanya langsung berapa harga tiket menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. 86. Oke, ini tiketnya menuju ke kota Madinah itu 86 real. Oke. Iya. 86 real. Kita serahkan yang pertama itu igomah kita atau izin tinggal di sini ya. Kalau di Indonesia mungkin seperti KTP. Nah, di sini dipanggil namanya igomah. Jadi kalau di sini sekalipun perjalanan kita dari Makkah menuju Jeddah itu hanya sekitar 1 jam, kita naik bis Sabco ini tetap wajib pakai igomah KTP seperti itu. Kalau di Indonesia kan kita, nah, Rekam Jawal Safar Khamsah 8 Sita. Nah, itu bahkan ditanya juga. Nah, ditanya juga nomor handphone kita berapa. Jadi kalau di sini kita menaiki bis umum yang resmi punya kerajaan seperti itu, dengan menyerahkan KTP. Ternyata setelah kita pembelian tiket di situ, tadi kita sudah serahin KTP kita, kemudian langsung pemberitahuan tiketnya itu ke handphone, ke nomor handphone kita tuh, tidak berupa kertas lagi.
Nah, jadi kami akan naik bis ini nih, Subco ini. Seperti yang tertulis di sini, Subco ya, Saudi Public Transport Company. Itu merupakan bis kerajaan Saudi Arabia. Kalau Rasul dahulu kita ingat bagaimana di saat kita ingat perjuangan Rasul itu naik unta dahulu menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Assalamualaikum. Kullu ruh ila Madinah? Naam? Madinah kullu ha? Masih. Ini juga kawan-kawan kita dari berbagai negara, ada dari Mesir, dari Mali. Oh, ada yang dari Mali, ada yang dari Mesir, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Indonesia juga. Masya Allah. Semua Turkistan. Oh, min Turkistan. Wahada nafsu. Masya Allah. Oke, ini tepat jam 7.32 tanggal 19 Agustus. Di sini suhunya 31 derajat. Kami mulai perjalanan menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tentu untuk memulai perjalanan kita seperti biasa memohon perlindungan kepada Allah, meminta keselamatan, semoga nanti tiba di kota Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'fa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya rabbal alamin. Oke, seperti inilah suasana mulai perjalanan dari terminal bis Subco yang tadi menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ala ini masjid yang mirip dengan Masjidil Haram yang ada di kawasan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di sini ada makanan favoritnya orang-orang Arab, namanya Al-Baik. Ibaratnya kalau kita di tempat kita yang lebih disukai orang Indonesia ayam goreng itu yaitu KFC, tapi kalau di sini Al-Baik namanya. Nah, rute perjalanan kami ini juga melewati Masjid Tan'im seperti yang terlihat di sini, merupakan tempat berniat untuk umroh bagi yang mereka tinggal di kota Makkah. Seperti ini sekarang suasana di Masjid Aisyah ataupun Masjid Tan'im. Karena jalan besar ini yang kami lewati sekarang ini merupakan jalan umum dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini ternyata bisnya mampir dulu, mungkin ada penumpang lagi di terminal kedua yang ada di terminal Tan'im ya. Nah, biasanya ini dia mampir ke sini karena masih ada penumpang yang akan ikut bersama kami menuju ke kota Madinah. Karena ini masih kosong banget nih kalau kita perhatikan. Tapi kelebihan kita naik bis Subco ini, dia tepat waktu menuju ke tempat tujuan kita, on time, jadwalnya itu on time. Jadi walaupun berapapun penumpangnya, jika sudah waktunya dia langsung jalan. Kelihatan itu bis Subco-nya itu. Di sini semua terminal besar juga. Maka biasanya kalau kami pun tidak ke Jarwal tadi, itu langsung menuju ke Tan'im ini. Cuman tadi Jarwal itu terminal bis Subco yang sangat dekat dengan rumah dan juga dekat dengan Masjidil Haram. Nah, jadi kemudian termasuk perbedaan kita naik bis di Saudi dengan bis di Indonesia. Dengan naik bis Subco ini, itu penumpang wanita dengan penumpang laki-laki dipisah tuh. Nah, di garis ini ya hanya khusus untuk penumpang wanita ke hadapan di sana, atau nanti dia mungkin punya suami bisa di situ mereka berdua duduk.
Tapi kalau dia tidak punya suami berarti hanya sendiri, single, maka dia bisa nanti gabung dengan kawan-kawannya sesama perempuan juga. Dan di belakang ini khusus bagi penumpang yang laki-laki semua ini. Sampai ke sana ya. Lebih kurang tadi dari terminal pertama menuju ke sini sampai dia mengambil penumpang di sini memakan waktu hingga setengah jam di sini. Maka sekarang sudah jam 8:02 ya. Tentu ini masih di kawasan dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah. Maka akan kita hitung nanti seberapa jam perjalanan kita ini menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau berarti dari Tanim ini sekarang dimulai jam 8. Maka nanti kita hitung berapa jam perjalanan kita. Dan kita bayangkan bagaimana dahulu perjalanan Rasulullah SAW juga di saat beliau dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah yang masyhur dalam peristiwa hijrah. Dimulai pada malam Jumat, Rasul naik ke Jabal Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian mereka di sana malam Jumat, Sabtu, Ahad tenggelam matahari, itu berarti sudah masuk hari Senin. Baru Rasul pun turun dari Jabal Thur, seterusnya menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tibalah dengan proses perjalanan Rasul, akhirnya tiba di kota Madinah itu pada hari Senin juga di Quba ketika itu. Jadi dimulai pada hari Senin dari Jabal Thur, kemudian sampai di Madinah di Quba pada hari Senin. Itu minggu kedua di Nah, ini di tengah-tengah perjalanan bisa kelihatan itu monyet-monyet di hadapan sana, itu kelihatan sudah pada mulai datang tuh. Jadi banyak di sini monyet-monyet di perbatasan antara kota Madinah dengan kota Makkah ini nih. Mereka hidup di gurun-gurun pasir di dalam sana itu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Seperti inilah suasana perjalanan kami dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Ini masih ada tersisa 80 km lagi menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sepanjang perjalanan di kanan kiri kita seperti yang terlihat ini langsung, seperti inilah suasana perjalanan menuju ke kota Madinah. Hanya gunung, bukit, bebatuan seperti itu semua itu. Tanah yang tandus, tanah gersang, gurun pasir, seolah di sini tidak ada kehidupan. Inilah dahulu perjuangan baginda besar Muhammad SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq di saat mereka melaksanakan hijrah ataupun berpindah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kalau sekarang kami berada di atas bis dengan kursi yang lengkap dengan AC, tapi kita masih merasakan begitu lama hingga sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Coba kita bayangkan tentu dahulu bagaimana perjuangan Rasul dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di saat itu mereka naik unta, tentu di bawah panas terik matahari. Jika sudah siang seperti ini, Masya Allah, penuh dengan perjuangan. Menjadi gambaran bagi kita bagaimana dahulu susahnya perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mereka melewati gunung, bukit, batu, emparan, padang pasir seperti ini bukan 1-2 hari ya. Kalau tadi kita sebut, kita baca di sejarahnya, Rasul memulai perjalanan malam Jumat dari rumahnya, kemudian menuju ke Jabal Thur, naik ke gua yang sangat tinggi, ke gunung yang sangat tinggi, kemudian baru meneruskan perjalanan dari Jabal Thur pada hari Seninnya hingga menuju ke kota Madinah. Sampai di Madinah itu pada hari Senin di Quba. Itu artinya 2 minggu perjuangan Rasul melewati gunung, bukit, bebatuan, padang pasir yang kita saksikan seperti yang sekarang. Masya Allah. Semoga tentunya ini akan menjadi pelajaran bagi kita betapa dahulu
perjuangan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pohon-pohonnya karena panasnya itu benar-benar gersang. Alhamdulillah itu sudah terlihat Masjid Bir Ali, tempat berniat umrah. Di sini ada pembatasan tanah haram, itu terlihat. Itu tanda perbatasan tanah haram dengan tanah halal. Kalau tadi sebelum tanda itu berarti kami masih berada di tanah halal, maka sekarang terus ke hadapan di sana itu menuju ke tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah, alhamdulillah kami sudah memasuki tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Tentu karena kita sudah masuk ke tanah yang penuh dengan keberkahan ini, sebagai salah satu meminta kepada Allah agar memperoleh kebaikan di tempat ini, kita bacakan doa memasuki tanah haram Madinah Al-Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadha haramu rasulika faj'alhu li wiqayatan minan nari wa amanatan minal azabi wa su'il hisab. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah seperti inilah terlihat suasana kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah semakin terlihat suasana kota Madinah Al-Munawwarah, yang tentu kalau tadi kita lihat tanah gersang di perjalanan, ini sudah mulai terlihat perkebunan kurma. Tanahnya lebih subur di kota Rasul SAW Madinah Al-Munawwarah. Maka kota ini sejak tibanya Rasul di Madinah menjadi tanah yang penuh dengan keberkahan, berkah doa daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah ini dahulu dinamakan Yathrib, ya saroba, yang berarti kerusakan, artinya sesuatu yang tidak baik. Maka di saat Rasul mengetahui nama tempat ini bermakna tidak baik, sehingga Rasul mengganti namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ataupun kota yang bersinar ataupun bercahaya menyinari. Tentu Rasul mengganti nama tempat ini bukan sekedar mengganti nama, tetapi Masya Allah membawa perubahan besar, sehingga benar-benar sekarang kota ini menjadi cahaya, sinar bagi umat manusia. Terpancar cahaya-cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia dari kota Madinah Al-Munawwarah, sesuai dengan nama yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu juga Rasul memberikan nama tempat ini dengan sebutan Thayyibah, yang artinya baik. Maka Rasul mengatakan innaha Thayyibah, sesungguhnya tempat ini adalah Thayyibah, atau dinamakan juga Thabah, yang bermakna baik ataupun suci. Masya Allah, semoga kita yang hadir ke kota Madinah Al-Munawwarah ini, demikian juga nanti saudara-saudara kami yang semoga Allah sampaikan di kota Madinah Al-Munawwarah, Allah berikan nanti kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Allah sucikan kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selain disebut ini juga namanya Madinah Al-Munawwarah, disebut juga Thayyibah ataupun Thabah, maka ini juga disebut Al-Mahbubah,
yaitu negeri yang dicintai. Maka Rasul dahulu mengajarkan kepada para sahabat satu doa agar para sahabat itu merasakan cinta kepada kota Madinah Al-Munawwarah, dengan doanya yang disebut oleh Rasulullah, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, tanamkan cinta kami terhadap kota Madinah seperti mana kami mencintai kota Makkah. Au asyadda hubba, atau bahkan lebih dahsyat cinta kami terhadap kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa diminta agar kita mencintai kota Madinah? Karena tentu kalau semua dengan cinta maka akan terasa indah. Selain disebut ini juga kota Al-Mahbubah, dinamakan juga ini Darul Hijrah, tempat negeri tempat hijrah, karena tentunya tujuan hijrah Rasul sesudah dari kota Makkah menuju ke tempat ini, maka disebut ini Darul Hijrah. Masya Allah, betapa sangat banyak sebenarnya nama kawasan ataupun tempat ini. Maka para ulama menyebutkan kasratul asma tadullu ala syarabil musamma. Banyaknya nama satu tempat itu menunjukkan kemuliaannya. Seperti mana tentu di tempat yang sekarang kita berada ini adalah tempat yang mempunyai nama-nama yang baik dengan makna-makna yang baik, menunjukkan kemuliaan kawasan ini. Masya Allah, ini sudah mulai terlihat suasana kota Madinah Al-Munawwarah. Di sini kantor gubernur kota Madinah Al-Munawwarah ini sangat bagus kalau kita perhatikan tuh. Mulai menghijau dengan pohon-pohon kurmanya, dengan taman-tamannya yang sekarang terlihat perumahan-perumahannya seperti inilah. Perumahan-perumahannya sekarang di kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, ini taman-tamannya sangat bersih, rapi. Ini jalan Thariq Al-Hijrah namanya, menuju ke Masjid Quba. Masjid Bilal adalah nama seorang muazzinnya Rasul yang bernama Bilal. Maka di sana tertulis Bilal Mosque ataupun Masjid Bilal. Tentu seorang muazzin baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Inilah kota baginda besar Muhammad SAW. Maka selain tadi dinamakan juga ini Madinah Al-Munawwarah, Al-Mahbubah, Darul Hijrah, dan juga dinamakan ini Madinatul Rasul, yaitu kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya jam 12:15 sampai di kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini suasana terkini sekarang di kota Madinah. Kami turun di terminal Sapkonya seperti ini. Oke. Taksi. Ada. Go. Apa Gus? Taksi. Syukuran. Seperti inilah sekarang suasana di kota Madinah Al-Munawwarah. لا وصلنا من مكة يا مدير. هذا معك هذا معك. أيوة نعم وصلنا من مكة ولا روح فندق. Syukuran, jazakallah khair. Jadi seperti ini sekarang suasana di kota Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah kami sudah tiba di kota Madinah. Kita akan lihat berikutnya nanti bagaimana suasana detailnya, bagaimana suasana terkini di kota Madinah dan juga di Masjid Nabawi tentu yang sudah mulai terlihat di sana menara-menara Masjid An-Nabawi. Namun sebelum kami melihat nanti lebih detail bagaimana itu Masjid Nabawi, demikian juga bagaimana suasana terkini di sekitar kota Madinah, maka sekarang kami akan mencari penginapan dulu nih.
ya mencari penginapan dulu. Oke, ikuti terus bagaimana nanti suasana terkini di kota Madinah. Demikian perjalanan kami, semoga bermanfaat dan menambah satu memori kenangan bagi kita, pengalaman bagaimana perjalanan dari kota Makkah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.